Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pemirsa setia channel @junaidi3953. Pagi ini di hari Minggu ya, hari libur ya, kita pegawai pada libur pada umumnya ya. Di hari Minggu ini saya sengaja untuk mengabadikan kegiatan pada minggu ini ya. Pada pagi ini menginformasikan tentang kegiatan pertanian terpadu ya, pertanian terpadu skala rumahan yang saya kelola ya di lingkungan tempat tinggal saya ya, di pekarangan, tepatnya ini di belakang rumah ya, karena pertanian terpadu saya ini berkecimpung di tiga bidang ya, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Tetapi saat ini saya lebih fokus sebenarnya kepada peternakannya, dengan tidak begitu mengabaikan ya yang duanya ya, perikanan dan perkebunan itu berjalan biasa saja, karena itu mengikuti keadaan ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah lokasi perikanan ya. Di belakang sana juga ada lokasi perikanannya. Nah, kanan kirinya ini ada kebun. Nah, sedangkan untuk peternakannya ini kandangnya. Ternakan yang khusus yang lakukan ini adalah ternak ayam petelur ya. Nah, itu kandangnya lebar 2 meter kali 22 ya. Sistem yang saya gunakan dalam kegiatan ternakan petelur itu adalah sistem Nah, saya ambil sistem umbaran semi umbaran ya. Itu karena memang pilihan saya coba, karena juga banyak kawan-kawan yang juga melakukan hal serupa ya. Jadi dia pada waktu tertentu saya lepas dari kandangnya, dia bisa beraktivitas di luar, cari pakan sendiri untuk tambahannya. Nah, saat ini memang tidak saya lepas dulu, mungkin agak siang nanti saya akan lepas kalau kondisi cuaca juga baik. Tapi kalau cuaca seperti mau hujan itu biasanya tidak, jadi saya lepas. Kawan-kawan setia ya, yang saya banggakan ya, dalam hal berbagi pengalaman ini tentunya merupakan bagian yang menurut saya sangat penting, karena kita dari pengalaman itu, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang kurang baik. Nah, sehingga dengan informasi ini kita bisa akan memberikan suatu solusi kalau seandainya ada pengalaman yang kurang baik, dan pengalaman kawan-kawan yang lain juga merupakan bagian yang bisa membantu kegiatan aktivitas saya ini. Berkaitan dengan kegiatan pertanian terpadu ini, perlu saya sampaikan bahwa berbagai upaya yang sudah saya lakukan untuk menunjang apa yang diinginkan ya pada pemikiran yang saya lakukan, bahwa konsep pertanian terpadu ini pada prinsipnya adalah saling ketergantungan ya, baik perikanan, perkebunan maupun peternakan, yang bisa dikombinasikan sehingga bisa berhasil guna. Nah, kita lihat dari kejauhan ada kebun saya yang ditanam kanan kiri, itu memang saya tanam ya dengan berbagai macam tanaman ya, Nah, berpikirnya begini, kalau di pasar nanti ada orang jual rambutan misalnya, nah di tempat kita juga ada rambutan ya, tergantung musimnya.
Ya, saya tidak bisa mempromosikan berapa macam secara keseluruhannya, namun pada video-video itu dulu juga sudah pernah saya sampaikan macamnya cukuplah untuk bisa menyenangkan hati keluarga ya, teman-teman yang kadang ada berkunjung ke sini ya, seperti perikanan itu juga bisa dimanfaatkan untuk mancing ya, karena di kolam ini ada ikan nila ya, ada juga ikan betok ya di kolam terpal ini. Kawan-kawan ya yang hormat kalian, saya merasa senang dengan keadaan ini ya, sehingga setiap saat kalau saya sudah ada di rumah, saya selalu menyempatkan diri untuk berkondisi di kebun ini. Baik, coba kita akan sambil bergerak ya menuju bagian-bagian tertentu ya, seperti peternakan. Ini baru saja diberi pakan. Nah, ini kita anjang sana ya, arah ke depan ya, mendekati rumah, karena tempat kegiatan saya ini di belakang rumah. Oh ya, perlu saya informasikan, kemarin baru dipanen ikan lele ya, ikan lele baru dipanen. Ini kondisi kolamnya, airnya sudah berwarna coklat karena kemarin kita turun ke lapangan ini. Coba kita sambil masuk ke dalam kandang ayam petelur sistem umbaran ini, bagaimana aktivitas di pagi hari ini, karena baru saja kita beri pakan ya. Nah, ini perlu diketahui, saat ini usianya ayam petelur saya ini adalah 15 bulan ya. Ini umur usianya sudah 15 bulan. Saat sekarang memang saat produksi. Alhamdulillah, dengan pola sistem semi umbaran ya, saya merasa lebih nyaman ya. Nah, ini dia bertelur seperti ayam kampung. Beberapa hal yang penting berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan ini adalah kita memperhatikan pertama tempatnya, tempat tinggalnya, dia tempat bermain ya, tempat pokoknya dia beraktivitas dalam kandang ya, terlepas dari di luar kandang. Nah, kalau di dalam kandang ini yang saya lakukan itu memperhatikan bagaimana kondisi kandangnya itu, terutama alasnya itu supaya tetap kering. Kenapa harus kering? Ya, kalau nanti becek maka kemungkinan ya lebih cenderung amoniak dan lingkungan dia untuk tinggal itu terganggu. Bahkan yang sangat berbahaya itu kalau pakannya jatuh ke kotorannya dan dia dimakan, maka akan berdampak buruk nanti terhadap perkembangan ayamnya bisa sakit ya. Kemudian air minum ya, ini air minum, contoh yang air minum yang saya buat seperti ini, saya letakkan seperti ini sudah beberapa kali bentuk yang saya lakukan. Menurut saya inilah yang paling pas ya. Saya berikan di atas tempat pakannya, agak ke depan sedikit, diberi penyangga papan agak miring. Nah, sehingga dia berposisi seperti ini.
Nah, sehingga airnya tidak akan jatuh ke pakan ya, kemungkinan itu. Dan yang kedua, menghindari kalau ada ayamnya itu bertengger di atasnya. Nah, terkadang kalau kita letakkan sejajar dengan tempat bertengger di atas, maka kadang-kadang kotorannya bisa jatuh ke tempat air minumnya ini. Oke, kita sambil jalan-jalan ya kawan-kawan ya, menikmati bagaimana kehidupan ayam petelur ini. Nah, ini di pagi hari, matahari pas menyinari masuk ke dalam kandang ini sangat bagus sekali ya, sehingga energi yang didapat ini akan membantu untuk kesehatan ayam itu sendiri ya. Nampak dia ikan sirah ini baru saja dia diberi pakan, jadi aktivitasnya biasa, tidak seperti awal-awal diberi pakannya. Nah, ini kita lihat ketika dia mau bertelur, dia masuk ke sini. Nah, saya buat seperti ini. Ini tempat bertelur. Konsep ini sebenarnya bukan konsep yang begitu saja ya. Kita kadang-kadang belajar, dan juga dari hasil penemuan atau hasil informasi dari kawan-kawan sendiri yang juga sangat membantu dalam proses saya mengelola ini ya. Saya juga terima kasih rekan-rekan YouTuber karena memberikan informasi bagaimana mengelola ayam petelur sistem umbaran seperti ini. Nah, biasanya kalau suatu saat ini saya lepas ya, tapi mungkin nanti sebentar lagi akan saya lepas supaya dia bisa berkeliaran, karena udara di luar terlihat cukup bagus, terik, matahari. Nah, dia nanti aktivitas bisa di luar. Oh ya, ini kita melewati tempat yang satunya lagi, tempat dia bertelur. Ya, kalau punya saya ini kan ada kurang lebih 200 ekor. Artinya kita memerlukan dana dari DOC sampai bertelur kurang lebih 20 juta. Untuk pakannya, obatnya, ya, vitamin, kita harus perhatikan. Ini kegiatan yang saya lakukan ini sebenarnya adalah kegiatan sampingan. Saya kan memang seorang pegawai ya, pegawai negeri yang aktivitasnya abdi negara. Ya, saya seorang pendidik, dan saya kenapa memilih kegiatan sampingan seperti ini? Ternyata ini adalah bagian dari kompetensi saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah dulu pernah. Ada di nama di sana kompetensi kewirausahaan. Jadi kita dituntut bagaimana melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengetahuan pengalaman itu saya coba terapkan di dunia kewirausahaan itu secara real. Ya, saya mewujudkannya ini berdasarkan pengetahuan yang saya dapat di kegiatan pengetahuan kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan ya. Kemudian dalam hal kita mengkondisikan keadaan peternakan ini, itu selalu memperhatikan hal-hal yang bisa memberikan dampak ya, dampak baik ataupun dampak buruk, atau kemungkinan-kemungkinan lain yang terkadang kita tidak sadar bahwa suatu saat ayam kita ini mengalami suatu masalah ya. Nah, sehingga masalah yang didapat pun terkadang saya dapatkan dari informasi. Jadi ketika informasi saya dapatkan ada masalah-masalah kegiatan ternakan ini, maka saya selalu berupaya mencari solusinya. Ya.
Ya kita akan coba lihat nanti, kan saya buka ya kandangnya supaya dia bisa berkeliaran di luar, mencari aktivitas di luar ya. Ini umur 15 bulan ya. Dalam 200 ekor itu kurang lebih satu hari itu 180 ekor yang bertelur, rata-rata ya 180 biji. Ini saya akan keluar kandang ini kandang belakang ini. Nah, kita perhatikan. Itu saya buka pintunya, dia keluar satu persatu. Dia senang keluar. Nah, setelah kita buka pintu ini, dia senang untuk keluar ya. Kita perhatikan apa aktivitas nanti dia di luar. Karena ini ada kebun ya, nah dia berkeliaran di sekitar kebun, dia cari pakan-pakan tambahan. Karena dengan dia mencari pakan tambahan, otomatis pakan yang kita sediakan itu bisa bisa berkurang ya. Jadi kalau biasanya 10 kilo satu kali beri, ya mungkin bisa 9 kilo saja ya, karena dia menambah sendiri di luar. Tambahan pakannya sendiri bisa saya beri seperti kelapa ya, kelapa yang jatuh, yang tua, saya belah, saya berikan ke ayam ini. Nah, ini dia bagian keluar sudah. Tapi ada juga yang bertahan di dalam biasanya. Ini ada lagi pintu di sini. Sekarang kita menuju ke depan, membuka pintu bagian depan. Nah, ini kelapa yang ada di kebun saya ambil, airnya diambil ya, dagingnya tidak terbuang, jadinya dimakan. Nah, senang sekali dia dengan
ya mencari pakan alternatif. Nah, nampak sudah mulai berkurang di dalam kandang ya, sebagian besar sudah keluar. Yap, selain mencari pakan dia juga mencari kenyamanan untuk hidup bebas. Ya tentunya dengan mencari sendiri ya pasti akan menemukan makanan yang memang bisa dia makan yang sesuai dengan keinginan ayamnya. Nah, kita kembali menuju ke belakang. Nah, oh ya, tuh nampak ikan nila. Nah, di kolam ini. Wah, hari ini nampaknya udara sepertinya mendung lagi. Padahal baru saya lepas. Ya mudah-mudahan tidak hujan. Nah, kita lihat aktivitasnya setelah dilepas. Dia ke sana kemari, tapi syukurnya lingkungan yang saya buat ini untuk peternakan ini sudah saya pagar keliling. Jadi kemungkinan besar untuk keluar pagar itu kecil ya, dan memang tidak pernah ya, tidak pernah. Nah, ini kolam sampingnya, di tengahnya ini berisi ikan nila ya. Di samping pagar ini semua tuh saya beri tanaman yang bisa dimakan ya. Ada jambu, ada belimbing, ada jeruk. Oh ya ini, nah itu ada ayam di atas. Nah, itu kolam terpal yang berisi ikan papuyu. Barangkali informasi saya cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa kawan-kawan ya untuk selalu menunjang channel saya supaya tetap eksis, bisa saya informasikan perkembangan ayam telur saya atau secara umum adalah pertanian terpadu saya. Jangan lupa subscribe. Semoga pengalaman yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita yang cinta pertanian terpadu, terutama budidaya ayam petelur ya, untuk skala rumahan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.